Halo Bapak Ibu, wali murid, dan semuanya. Selamat datang di sesi bedah data kita kali ini. Nah, hari ini kita bakal ngebahas sesuatu yang benar-benar penting buat masa depan anak-anak kita. Kita akan bedah tuntas rapor pendidikan tahun 2025 untuk SMA Negeri 1 Warung Kondang. Tujuan kita simpel buat kok. Kita pengen ubah angka-angka ini jadi gambaran yang jelas, supaya kita semua tahu persis di mana posisi sekolah anak-anak kita sekarang. Dan pastinya, gimana kita bisa melangkah maju bareng-bareng. Yuk, langsung aja kita mulai. Coba deh saya tanya dulu, Bapak dan Ibu di sini pernah nggak sih ngelihat yang namanya rapot sekolah? Kalau anak-anak kan tiap akhir semester pasti bawa pulang rapor ya, sebagai cermin hasil belajar mereka. Tapi pertanyaannya, gimana dengan sekolahnya itu sendiri? Nah, persis kayak murid-muridnya, sebuah institusi pendidikan tuh juga butuh cermin buat ngelihat sejauh mana sih kualitas layanan yang udah mereka kasih ke anak-anak kita. Makanya ada yang namanya rapor pendidikan. Jadi ini tuh bukan sekedar tebak-tebakan atau opini semata ya. Ini adalah evaluasi kualitas layanan sekolah yang dikoordinasikan langsung sama Kemendikdasmen. Yang bikin data ini super komprehensif, penilaiannya nggak cuma diambil dari satu sudut pandang. Hasilnya ini dirangkum dari asesmen nasional dan data nasional lainnya. Jadi benar-benar dengerin suara dari murid, guru, sampai kepala sekolah. Benar-benar potret utuh dari komunitas sekolah kita kan? Dan ingat ya, ini adalah hasil evaluasi resmi. Datanya dikasih langsung dari kementerian buat bantu kita semua, baik orang tua maupun pendidik, buat paham realitas di lapangan. Hitung-hitung ini alat bantu yang transparan banget lah, supaya kita bisa ngerayain hal-hal yang udah bagus, sambil tetap jujur ngelihat area mana aja yang masih butuh dukungan kita. Nah, untuk alur bahasannya hari ini, pertama kita bahas apa itu rapor pendidikan, lalu kemampuan dasar dan karakter, lanjut ke iklim dan lingkungan sekolah, dan terakhir soal peran orang tua. Oke, masuk ke bagian pertama, apa itu rapor pendidikan dan evaluasi kualitas layanannya. Satu hal krusial yang perlu kita garis bawahi nih pas ngebedah datanya, evaluasi ini tuh benar-benar bergantung pada hasil asesmen nasional alias AN. Maksudnya gimana? Berarti rapor ini dibentuk dari respons dan umpan balik nyata sehari-hari di lingkungan sekolah. Jadi bukan cuma soal seberapa pintar anak ngapalin pelajaran di kelas, tapi lebih ke gimana sih ekosistem pendidikan di SMA Negeri 1 Warung Kondang ini benar-benar berjalan setiap harinya. Lanjut ke bagian kedua, kita bahas kemampuan dasar dan karakter murid yang mencakup nilai literasi, numerasi, dan juga karakter. Kita mulai dari kemampuan literasi dulu ya. Kabar baiknya, secara keseluruhan kemampuan literasi anak-anak kita ada di kategori baik. Ini jelas pencapaian yang patut banget kita syukuri. Tapi kita juga harus objektif nih. Kalau dilihat dari datanya, nilainya emang ngalamin sedikit penurunan dibanding tahun 2024 kemarin. Nggak perlu panik sih, tapi ini semacam sinyal awal buat kita supaya tetap ngejaga minat baca anak-anak jangan sampai kendor. Terus kalau kita ngomongin literasi, ini tuh bukan cuma soal ngejak kata atau baca chat dari temen di handphone ya. Literasi yang diukur di sini tuh mencakup kemampuan anak-anak buat baca dan memahami teks non-fiksi kayak surat atau artikel berita, sampai teks fiksi semacam novel atau dongeng. Intinya, ini tuh ngukur seberapa kritis cara berpikir mereka pas memproses informasi sehari-hari. Sekarang kita beralih ke numerasi. Nah, polanya ternyata lumayan mirip nih sama literasi tadi. Kemampuan numerasi murid di SMA Negeri 1 Warung Kondang masih mantap di level baik. Anak-anak kita udah punya fondasi yang solid banget. Tapi ya itu tadi, datanya juga nunjukin ada sedikit penurunan nilai kalau dibandingin tahun lalu. Sebagai gambaran, numerasi di sini tuh ngukur gimana sih mereka nerapin logika matematika. Spesifiknya, rapor ini ngukur pemahaman mereka soal konsep bilangan, cara mereka mecahin masalah aljabar, ngerti ruang lewat geometri, dan pastinya kemampuan mereka buat baca dan ngolah data. Ini benar-benar skill esensial buat mecahin masalah di dunia nyata loh, bukan sekedar hafal rumus di papan tulis doang. Oke, nah ini dia bagian yang menurut saya paling menarik dan wajib banget kita rayain. Nilai karakter murid-murid kita. Kenapa? Karena nggak cuma dapat nilai baik, tapi nilainya juga naik dari tahun 2024. Keren banget kan? Di tengah gempuran era digital kayak sekarang, ngelihat grafik karakter anak-anak kita yang naik, tuh bener-bener sebuah pencapaian luar biasa buat lingkungan sekolah dan pastinya didikan Bapak Ibu di rumah. Dan perkembangan karakternya tuh komprehensif banget. Anak-anak kita nunjukin tren positif dalam hal beriman dan berakhlak, mereka makin jago bergotong royong, terus jadi lebih kreatif dan kritis. Nggak cuma itu, mereka juga makin pintar menghargai keberagaman dan jadi jauh lebih mandiri. Ini sih brilian ya, keterampilan sosial dan moral kayak gini yang bakal jadi kompas hidup mereka di masa depan. Masuk ke bagian ketiga, yaitu iklim dan lingkungan sekolah, di mana kita bahas keamanan, kebinekaan, sama kualitas pembelajarannya. Di bagian ini ada kontras yang lumayan jelas nih dari rapor kita. Di satu sisi ada capaian tertinggi sekolah, yaitu di kondisi keamanan sekolah.
Tapi di sisi lain, rapor ini juga transparan banget nunjukin kalau ada area yang paling perlu ditingkatkan sama komunitas sekolah kita, yaitu soal kebinekaan dan kualitas pembelajaran. Yuk, kita lihat datanya lebih dalam. Untuk kondisi keamanan, nilainya ada di kategori baik. Ini adalah capaian tertinggi sekolah kita saat ini. Artinya apa? Artinya anak-anak kita belajar di lingkungan yang relatif sangat aman. Dari hal-hal kayak perundungan, hukuman fisik, kekerasan seksual, sampai paparan zat berbahaya. Walaupun emang ada sedikit banget penurunan dari tahun 2024, fondasi keamanan ini tetap jadi benteng terkuat di SMA Negeri 1 Warung Kondang. Jujur, ini ngelegain banget sih buat kita para orang tua. Tapi, mari kita bahas area yang butuh perhatian ekstra dari kita. Kondisi kebinekaan sekolah emang dapat nilai baik, tapi sayangnya ini masuk kategori yang paling perlu ditingkatkan karena nilainya turun dibanding tahun kemarin. Kebinekaan di sini tuh ngomongin soal toleransi antar agama, ragam budaya, sama kesetaraan siswa. Penurunan ini jadi semacam pengingat buat kita semua, kalau ngerawat toleransi itu PR yang nggak boleh berhenti. Nah, ini dia satu-satunya metrik di rapor kita yang dapat nilai sedang, yaitu kualitas pembelajaran. Nilainya juga turun nih dari tahun lalu. Metrik ini tuh nge-capture hal-hal praktis di kelas. Misalnya, suasana kelasnya teratur nggak sih? Terus, seberapa besar perhatian dan dukungan dari guru ke murid-muridnya? Status sedang ini sebenarnya ngasih kita ruang yang luas banget buat bareng-bareng lakuin perbaikan. Sekarang kita masuk ke bagian keempat, sekaligus bagian terakhir yang paling penting. Peran orang tua dan tindakan nyata apa yang bisa kita ambil dari hasil raport ini. Ada satu seruan yang tertulis jelas banget di rapor pendidikan ini. Ayo, ajak wali kelas atau sesama orang tua untuk bertukar solusi. Penurunan di kualitas pembelajaran, literasi sama numerasi tadi, jelas bukan beban yang harus ditanggung sendirian sama guru-guru di sekolah. Ini justru panggilan buat kita nih, para orang tua, buat mulai turun tangan, kolaborasi, dan banyak-banyak diskusi. Terus solusi konkretnya apa dong? Nah, kementerian itu nyaranin supaya kita mulai dorong kegiatan belajar yang positif di rumah. Terus, penting banget buat nerapin komunikasi dua arah, antara guru dan siswa. Jadi, kita harus mastiin kalau anak-anak tuh ngerasa didengerin, baik pas lagi di kelas maupun waktu di rumah sama kita. Percaya deh, komunikasi yang asik dan nyambung itu bakal bantu banget buat nutup celah kualitas pembelajaran yang tadi sempat turun. Jadi, setelah kita sama-sama bedah data rapor pendidikan ini, sekarang pertanyaannya kembali ke Bapak dan Ibu. Gimana nih pendapat Anda tentang hasil ini? Dan kira-kira langkah nyata apa yang bakal langsung Anda lakuin besok? Apa mau langsung ngejadwalin ngobrol sama wali kelas? Atau mungkin mulai ngerubah cara ngobrol santai sama anak pas lagi makan malam? Keputusannya ada di tangan kita bareng-bareng. Makasih banyak ya udah nyimak bedah data kita hari ini. Semoga penjelasan ini bisa bikin Bapak dan Ibu makin semangat dukung kemajuan SMA Negeri 1 Warung Kondang. Sampai jumpa!